Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saat ini. Kami dari Sore. kelompok 8 dan saya atas nama Yudya Muhammad dan teman saya atas nama Meliksta Erlindawati. Melissa. Ya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang graf. Yang mungkin akan dibacakan oleh Mila. Sudah muncul? Baik, yang pertama saya akan menjelaskan graf, yaitu pengertian dan sejarah secara singkat. Graf merupakan sekelumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Graf sering digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek dan hubungannya dengan objek lain. Sejarah teori graf bermula saat ahli matematika Swiss, Leonhard Euler, memecahkan masalah jembatan Königsberg. Masalah jembatan Königsberg adalah teka-teki lama mengenai kemungkinan menemukan jalan setapak di 7 jembatan yang membentang di sepanjang sebuah sungai bercabang yang melewati sebuah pulau tapi tanpa melewati jembatan 2 kali. Euler berpendapat bahwa tidak ada jalan semacam itu. Buktinya hanya mengacu pada susunan fisik jembatan, namun intinya dia membuktikan teorema pertama dalam teori graf. Oke, next. Yang berikut, graf G sama dengan V, E, yang dalam hal ini, yaitu V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, yaitu dinotasikan dengan V1, V2, sampai Vn. Dan E sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan pasang simpul, yaitu dinotasikan dengan E1, E2, sampai En. G1 adalah graf dengan V sama dengan 1,2, 3,4, dan E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. G2 adalah graf dengan V sama dengan 1,2, 3,4, dan E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Atau dinotasikan dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. G3 adalah graf dengan V sama dengan 1,2, 3,4, dengan E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4, dan 3,3. Oke, next. Sebentar. Yang berikut jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama graf sederhana, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Dan yang kedua graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dan yang kedua graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Next.
Yang berikut penerapan graf. Penerapan graf yang pertama pada rangkaian listrik, yang kedua pada isomer senyawa kimia karbon, yang ketiga pada jaringan makanan, dan yang keempat pada pengujian program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi. Ya, terima kasih untuk teman saya, Mila. Untuk selanjutnya, terminologi graf. Terminologi graf dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Yang kedua, bersisian atau incident. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ dan VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul FK. Yang ketiga, simpul terperinci. Simpul terperinci ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Graf kosong atau nul. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Yang kelima, derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Selanjutnya yaitu graf khusus. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n per 2. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilingkarkan dengan Cn. Graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur apabila derajat setiap simpul adalah R. Maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Graf bipartit. Himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian F1 dan F2. Demikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di F1 ke sebuah simpul F2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G. Selanjutnya yaitu representasi graf. Yang pertama yaitu matriks ketetanggaan. Seperti yang dapat kita lihat. Itu contoh dari grafnya. Dan yang kedua, matriks bersisian. Dan contohnya juga seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu senarai ketetanggaan. Selanjutnya graf isomorfik. Yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Yang kedua yaitu dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Yang ketiga, dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan P di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan P yang di G2. Yang terakhir yaitu dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penanaman simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Untuk contoh soalnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya, Mila. Mila, dipersilahkan. Yang berikut contoh soal. Ada 7 kota, yaitu kota A sampai kota G, yang beberapa di antaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat. Hubungan-hubungan langsung yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu A dengan B dan D, B dengan D, C dengan B, dan E dengan F.
Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Penyelesaiannya, misalkan kota-kota dianggap sebagai titik-titik, 2 titik atau kota dihubungkan dengan garis bila dan hanya bila ada jalan yang menghubungkan langsung kedua kota tersebut. Dengan demikian, keadaan transportasi di 7 kota dapat dinyatakan dalam gambar berikut. Dalam graf tersebut, E1 berhubungan dengan titik A dan B, atau keduanya disebut titik ujung E1. Titik A dan B dikatakan berhubungan, sedangkan titik A dan C tidak berhubungan karena tidak ada garis yang menghubungkannya secara langsung. Titik G adalah titik terasing karena tidak ada garis yang berhubungan dengan G. Dalam interpretasinya, kota G merupakan kota yang terasing karena tidak dapat dikunjungi dari kota-kota lain dengan jalan darat. Dalam graf tak berarah, garis E dengan titik ujung V, W menyatakan suatu garis yang menghubungkan titik V dengan titik W. Dalam graf berarah, garis tersebut menyatakan garis dari titik V ke titik W. Dengan diketahuinya graf, maka himpunan garis, titik serta titik-titik ujungnya adalah tunggal. Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, dengan diketahuinya himpunan garis, titik dan titik-titik ujung garis, maka dapat dibentuk beberapa graf yang berbeda. Perbedaan graf-graf tersebut terletak pada panjang garis, kelengkungan garis, dan posisi titik yang berbeda antara satu graf dengan graf yang lainnya. Tetapi karena visualisasi titik dan garis atau panjang garis, kelengkungan posisi, titik, dan lainnya tidak berpengaruh, maka graf-graf tersebut merupakan graf yang sama meskipun secara visual tampak berbeda. Sekian, saya kembalikan ke Yudi. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan dan terangkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.